Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri Hyundai Staria yang merupakan MPV yang paling mencengangkan yang muncul di tahun 2021. Dan saya sudah mereview lengkap mobil ini. Kalau misalnya Anda semua mau lihat review lengkapnya beserta semua detailnya, Anda bisa cek di channel Auto Driver. Tapi di video kali ini saya akan ceritakan ke Anda 15 hal yang membuat saya kagum ke mobil ini dan 15 hal yang menurut saya bisa membuat MPV ini menjadi sebuah MPV yang revolusioner di kelasnya. Kita mulai. Yang pertama, desainnya. Rasanya tuh pengen kenalan gitu ya sama desainernya mobil ini karena benar-benar ini desain yang revolusioner di kelasnya. MPV sebesar ini tidak ada yang didesain semenarik ini. Rata-rata bentuknya kotak. Oke lah, ada beberapa signature di grillnya. Tapi ini dari depan, samping, sampai belakang benar-benar bentuknya itu futuristis. Tidak pernah sebelumnya ada MPV bentuknya seperti ini. Ditambah dengan permainan berani tinted brass grill. Kemudian tinted brass ini ada di spion juga dan ada di beberapa bagian eksteriornya. Lihat ini, LED DRL-nya itu memanjang di depan, benar-benar seperti mobil yang terasa datang dari masa depan. Di belakang juga gitu, lampu belakangnya berbentuk matriks, seperti dot matrix gitu. Itu keren sekali. Secara umum Staria ini mencengangkan, dan ketika saya berjalan menggunakan mobil ini banyak mata yang memandang karena ini adalah MPV yang paling cantik dan yang paling futuristis serta paling menarik modelnya yang ada di pasaran sekarang. Yang kedua, mesin turbo diesel. MPV yang besar membutuhkan mesin yang bertenaga juga. Dan mesin yang digunakan ini sudah proven. Mesin 2200 cc turbo diesel yang digunakan ini juga sudah tangguh di Santa Fe, tangguh juga dipakai di Palisade, dan di Staria ini bukan pengecualian. Tenaganya 177 PS dan torsinya 430 Nm yang membuat mobil ini serasa tidak pernah kekurangan tenaga, dan torsi sebesar itu disalurkan ke dua roda depan lewat transmisi otomatis 8 speed. Jadi ini adalah mesin yang sangat bertenaga tapi juga minim suara dan getarannya juga halus. Yang ketiga, bisa nyalain mesinnya dari kunci. Dengan kemampuan untuk menyalakan mesin dari kunci, jadi kalau misalnya mobil itu diparkir di tempat yang panas, selama masih dalam jangkauan remote, kita bisa menyalakan mesin dan membiarkan AC bekerja, dan begitu kita masuk ke dalam mobilnya, dia akan sudah dingin, sudah sejuk. Bahkan kita juga bisa mematikan mesin kalau kita rasa sudah cukup, bisa mematikan mesin dari remote-nya. Yang keempat, kamera 360. Kamera 360 di mobil ini sangat membantu pada saat bermanuver, apalagi didukung oleh radius putarnya yang lumayan kecil. Dan kamera 360 ini juga dilengkapi dengan guidance line. Jadi kita tahu mobil kemana akan menuju, dan penyambungan gambar antara 4 kamera di kanan, kiri, depan, dan belakang itu sangat halus sehingga benar-benar terlihat seperti kamera dari atas. Ini salah satu kamera 360 terbaik yang pernah saya lihat. Yang kelima, pilihan konfigurasi kursi. Bukan hanya satu konfigurasi, tapi ada 2 konfigurasi kursi yang ditawarkan oleh Staria. Yang pertama, 7-seater, dinamai Signature 7 seperti mobil yang saya naiki ini. Dan untuk yang butuh membawa orang lebih banyak, keluarga yang besar, itu ada Signature 9 dengan 9 tempat duduk dan 4 row kursi karena ruangnya yang begitu lega. Kemudian untuk yang Signature 7 juga ada 2 pilihan warna untuk interiornya. Yang pertama itu black one tone dan yang kedua adalah brown two tone seperti ini. Jadi Anda bisa menyesuaikan konfigurasi dan warna dari interior sesuai dengan kebutuhan dan kemauan Anda. Tapi kalau buat saya pribadi, saya paling suka yang Signature 7 seperti ini. Yang keenam, kelegaan ruang yang luar biasa. Tadi Anda lihat saya ada di dalam bagasinya, saya saja masih muat, dan ini duduk di baris yang paling belakang juga masih lega sekali ini.
legroomnya mungkin masih ada sekitar 40 cm kali ya. Ini lega sekali, tidak ada sempit-sempitnya sama sekali, bahkan di bangku yang paling belakang. Apalagi kalau kita pindah ke bangku yang tengah ini. Wow, berlimpah sekali. Ruangannya masih bisa di reclining, masih bisa juga untuk maju mundur. Waduh, ini luar biasa besarnya di dalam. Bahkan ini adalah di kelasnya salah satu dengan volume kabin yang paling besar, dan itu membawa aura yang menyenangkan. Ketika di dalam kabin kita serasa berada di ruang yang lega dan kita bebas untuk bergerak. Bahkan saya beberapa kali ketika untuk kebutuhan syuting itu ganti baju di dalam mobil ini juga masih sangat mudah untuk dilakukan. Bahkan kelegaan ruang ini sangat memadai misalnya kita ingin menggunakan mobil ini untuk bertemu dengan kolega atau meeting dengan kolega, karena kita serasa berada di ruangan yang VIP dan jarak antara penumpang juga memadai dan bisa enak untuk berbicara, melakukan meeting. Dan ini ruang yang lega seperti ini sangat cocok untuk orang yang punya mobilitas tinggi, yang benar-benar ingin merasakan kenyamanan di dalam mobil sambil bergerak dari satu tempat aktivitas ke aktivitas yang lain. Dan di mobil ini mereka bisa merecharge energi mereka sambil bersantai atau sambil meeting juga masih sangat layak di dalam kabin seluas ini. Nah, jadi meeting seperti ini dengan tim Vitra Eri juga enak banget di dalam Staria ini. Ketujuh, double laminated glass. Awalnya saya bingung karena ini MPV kacanya besar sekali, dan rata-rata MPV yang kacanya sangat besar itu punya satu kelemahan, yaitu suara lebih gampang masuk ke dalam kabin karena kaca tidak menginsulasi suara sebaik material karet atau material peredam seperti di pintu, seperti metal misalnya. Tapi mobil ini sangat hening, dan ketika saya lihat ternyata benar double laminated glass di sini. Jadi kacanya itu double yang membuat ada ruang kosong udara di dalam, dan itu meredam suara. Biasanya kaca double seperti ini hanya ada di mobil-mobil mewah yang harganya 2-3 kali lipatnya Staria. Dan ini mungkin satu-satunya di kelasnya yang memiliki double laminated glass seperti ini. Yang kedelapan, penyimpanan berlimpah. Barang apapun yang Anda bawa pasti ada tempatnya untuk menyimpan di sini. Kalau besar bisa taruh bagasi, kalau misalnya butuh lebih besar lagi tinggal joknya dimajuin. Dan untuk barang-barang bawaan sehari-hari ini di pintu ada 3 tingkat untuk penyimpanan, dan ini besar semua. Kemudian di dashboard ada 1, 2, ini buat menyimpan berbagai hal. Di konsol tengah masih ada di atas dan di bawah. Kemudian glove boxnya ini juga masih bisa untuk menyimpan, dan yang istimewa di sini juga masih ada tempat penyimpanan, dan konsol tengahnya ini atau tempat penyimpanan di tengah ini luar biasa. Ini dalam sekali, sampai ke bawah ada 2 buah cup holder dan bisa ditutup. Bahkan di atasnya juga masih bisa untuk menyimpan barang lagi. Di dashboard juga masih bisa menyimpan gadget, dan di sini ada wireless charging. Ini mobil seperti kantong Doraemon, apa aja nyimpan apa aja bisa di sini. Yang ke-9, audio Bose dan Apple CarPlay. Sistem konektivitas yang dimiliki mobil ini sudah konektivitas yang terkini. Ada Android Auto, ada Apple CarPlay yang juga wireless Apple CarPlay-nya. Jadi kita bisa mendengarkan musik langsung dari gadget, navigasi semua, dan musik dari gadget itu kan biasanya sangat bagus kualitasnya, dan itu makin bagus terdengar karena audionya Bose. Dan saya ingin memperdengarkan ke Anda, tapi pasti terkena copyright di video ini. Jadi saya cuma bisa menceritakan pengalamannya. Sistem audionya ini sudah premium dan rasanya juga powerful, serta detailnya sangat bagus, akan membuat perjalanan itu akan semakin menyenangkan. Apalagi dengan wireless Apple CarPlay, artinya untuk menghubungkan Apple CarPlay Anda tidak perlu menghubungkan kabel, tapi Anda bisa dari bangku belakang dan tetap mengakses Apple CarPlay pada head unit di depan. Yang ke-10, pemanas dan pendingin kursi. Kalau pemanas dan pendingin kursi di belakang itu mungkin wajar karena pemilik mobil ini biasanya akan di belakang dan di depan biasanya driver. Tapi yang istimewa di mobil ini, pemanas dan pendingin kursi bukan hanya di 2 bangku belakang, tapi juga di 2 bangku depan. Ada pendingin, ada pemanas, dan masing-masing dengan 3 level yang
proper. Jadi mobil ini tidak hanya dibuat untuk menyenangkan penumpang belakang, tapi juga pada saat pemilik mobil ini ingin berkendara, dia mendapatkan fasilitas yang serupa seperti belakang. Selain pemanas dan pendingin kursi, juga jok yang elektrik. Jadi bukan mobil yang menganaktirikan penumpang di depan, tapi di depan tetap mendapatkan kenyamanan, kemewahan, dan fitur lengkap yang mirip dengan belakang. Yang ke-11, USB port sampai bangku paling belakang. Bukan sekedar soket 12 volt, tapi benar-benar USB charging, yang ini artinya bisa langsung digunakan di charger gadget Anda. Dan kalau Anda membawa keluarga, membawa anak, mungkin mereka tidak akan protes karena mereka asyik di belakang bisa memainkan gadget sambil mengisi dayanya. Kemudian juga ada 2 buah cup holder, ada tempat buat penyimpanan, ada tirai juga di belakang. Membuat perjalanan jauh dengan mobil ini akan sangat menyenangkan untuk seluruh anggota keluarga dari baris paling depan sampai baris paling belakang. Hal ke-12, instrumen yang canggih dan futuristis. Instrumen yang dimiliki mobil ini full digital, bentuknya tidak terlalu besar, tidak menghalangi pandangan, dan futuristis serta dapat di-customize tampilannya. Secara umum itu ada 4 tampilan yang bisa kita pilih. Ada klasik A seperti ini, ada klasik B, ada klasik C, ada cube, atau kita bisa linkkan ke drive mode. Jadi begitu berubah drive mode, dia bisa berubah. Kemudian banyak sekali informasi yang bisa ditampilkan di sini. Tire pressure monitoring system, kemudian ada fitur radarnya di depan. Dan ketika kita melakukan sen kanan atau sen kiri, maka dial di instrumen ini akan berubah menjadi seolah-olah spion dan memperlihatkan area mobil yang biasanya ada di blind spot. Kanan langsung kelihatan dan RPM-nya berubah menjadi angka. Kemudian kalau kita sen kiri, dia langsung memperlihatkan citra dari blind spot yang ada di kiri. Sehingga ini sangat memudahkan ketika kita bermanuver dan menambah unsur keselamatan. Instrumennya desainnya simple, mudah dicerna informasinya, dan banyak sekali fitur yang bisa diakses dari instrumen digitalnya ini. 13, visibilitas yang luar biasa. Ke-14, rasanya di belakang pada saat berkendara dengan mobil ini. Ini duduk di belakang Staria ini luar biasa rasanya. Benar-benar menenangkan, kabinnya lega, dan kalau masih kurang privacy, ini ada tirai yang bisa diturunkan. Kalau kurang lega, saya bisa majukan bangku depan ini sampai paling maju, dan di posisi paling maju sekalipun dia tetap tidak mengganggu visibilitas dari driver. Ini lihat, lega sekali, dan masih bisa lebih lega lagi. Saya masih bisa lebih mundur, dan kalau saya mau relax, mau tidur, saya tinggal pencet 1 tombol ini. Oh my god, dia langsung rebah. Aduh, mata rasanya pengen langsung merem. Dan kita tinggal naikkan leg rest yang semuanya juga secara elektrik di sini. Oh, ini benar-benar santai. Ini bisa beristirahat. Kabinnya juga hening, ada panoramic roof, audionya dari Bose, bisa sambil berhayal, bisa sambil istirahat. Ini cocok banget buat orang yang mobilitasnya tinggi, yang benar-benar di mobil itu pengen relax, pengen istirahat, yang benar-benar bisa merecharge energinya dia. Begitu kita sampai tujuan, kita tinggal pencet 1 tombol lagi, dan dia langsung tegak secara otomatis. Kursi belakang juga ada pendingin, ada pemanas, ada USB slot 2 buah di depan, penyimpanan, ada cup holders, AC. Aduh, segar sekali. AC-nya benar-benar di atas kepala kita. Very very nice. Ini satu hal yang saya sangat suka dari Staria. Last but not least, ke-15 adalah rasanya ketika menyetir mobil ini. Biasanya MPV sebesar ini tuh
menyetirnya tuh tidak enak karena bukan prioritas untuk pengemudi. Tapi Staria ini posisi nyetirnya enak, posisi setirnya itu agak rendah, kemudian visibilitasnya itu luas, ada bantuan-bantuan kalau kita sen kanan seperti yang tadi saya bilang, langsung menampilkan citra di kanan, apakah ada mobil di blind spot, ke kiri juga begitu, dan dia dilengkapi dengan fitur radar. Salah satunya adalah lane keep assist yang saya sangat suka. Begitu kita aktifkan, dia bisa nyetir sendiri mengikuti line di jalan, dan ini akan sangat rileks. Memang Anda nggak bisa melepaskan 100%, tetap harus Anda tanggung jawab ke setir dari kendaraan ini, dan kalau Anda terlalu lama melepas setir, dia akan ada peringatan, Anda harus goyangkan sedikit, tapi dia bisa menyetir sendiri. Dan ini buat perjalanan jauh akan sangat membantu. Kita tinggal pegang setir seperti ini dan mobil akan mengarahkan ke jalan yang ideal. Kemudian kalau mau pengendalian lebih sporty, ada pedal shift, semua dalam jangkauan. Setirnya enteng, radius putarnya juga tergolong kecil untuk mobil sepanjang ini. Jadi pengalaman menyetir dari Staria ini itu menyenangkan walaupun ukurannya sangat besar. Jadi ini cocok untuk Anda kendarai sendiri juga ketika weekend, mungkin driver tidak masuk kerja, Anda bisa menyetir dan keluarga di belakang, dan Anda tetap mendapatkan rasa keasikan berkendara yang baik dari mobil ini. Nah, itu adalah 15 hal yang saya sangat suka dari Staria, dan yang juga membuat Staria ini bisa dibilang cukup revolusioner untuk kelasnya, memberikan standar baru. Dan hari ini kebetulan hari terakhir saya dipinjami Staria, dan sekarang kita langsung jalan ke dealer Hyundai buat mengembalikan Staria ini. Oke. Ada Staria lagi tuh. Udah ambil barang semua, nggak ada yang tersisa. Lah, dia. Sesampainya saya di dealer Hyundai, tiba-tiba datang Om Mobi dengan Hyundai Staria Signature 9 dan mengajak saya untuk membandingkan kedua mobil itu. Nah oke, kebetulan sekarang saya sudah bersama Om Mobi. Sekalian saja kami akan membuat perbandingan antara Hyundai Staria Signature 7 dan Signature 9, tapi di channel Hyundai Motors Indonesia. Ya. Jadi jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri, Motomobi, Om Mobi jika Anda belum. Follow Instagram kami berdua di sini, dan sampai jumpa di channel Hyundai Motors Indonesia. Bye bye. Terima kasih telah menonton.